Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ime di channel YouTube Eka Yulita. Kali ini saya akan membahas tentang PJJ alias pembelajaran jarak jauh. Di masa pandemi corona ini ada banyak sekali platform yang bekerja sama dengan sekolah. Salah satunya adalah Kuiper. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana kita memanfaatkan fitur Key Create dari Kuiper untuk membuat soal, kemudian bagaimana men-settingnya supaya nanti bisa kita jadikan salah satu penilaian. Jangan lupa sebelumnya like, komen videonya ya, kemudian subscribe channelnya. Terima kasih, selamat melanjutkan video. Baik, kita mulai ya. Pertama kita login ke Kuiper dulu. Kita ketik school.kuiper.com. Kemudian kita masuk ke portal guru. Dan kita login di sini. Kita ketik email kita. Kemudian kata sandi. Kemudian masuk. Nanti akan diarahkan ke halaman awal beranda Kuiper. Nah, kalau kita tidak mau menggunakan soal yang sudah dibuat oleh Kuiper di bagian kurikulum dan tugas ini, maka Kuiper juga menyediakan fitur untuk kita membuat sendiri atau customize. Di sini tinggal kita klik akun kemudian klik Key Create. Nah, Key Create ini kita bisa membuat sendiri soal, materi, atau apapun ya kreasi kita. Caranya adalah dengan mengklik Create Course, itu yang berwarna biru. Kemudian nanti kita kasih judul, course name-nya apa, atau judul pelatihannya atau judul materi, kemudian nanti Create. Tapi kalau kita sudah pernah membuat, maka akan muncul di sebelah kiri course yang sudah kita buat. Oke, saya contohkan satu yang sudah saya buat. Di sini ada PAT Matematika Wajib 11 IPA ya. Nah, ini. Jadi ini sudah dibuat tetapi belum dipublish. Nah, sudah sampai ke soal. Nah, seperti ini. Jadi sudah saya buat semua soalnya, sudah sampai 20 soal, tetapi soal-soal ini belum dipublish. Kalau kita belum mempublish, soal ini tidak akan muncul di kurikulum, ya. Sehingga kita harus mempublish soal ini. Nah, bagaimana mempublishnya? Oke, kita cek dulu soalnya apakah sudah lengkap. Kalau mau kita cek boleh juga. Di sini kan tidak ada menu publishnya ya. Misalnya kita buka dulu soalnya, kemudian kita cek apakah soalnya sudah jelas, kemudian kunci jawaban apakah sudah dimasukkan, dan seterusnya sampai 20 soal. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita mau mempublishnya dari sini, maka yang kita lakukan adalah klik back to topic. Nah, nanti akan diarahkan ke sini, kemudian di sana ada shuffle settings. Ada dua ya, yang pertama untuk shuffle choice atau mengacak option, mengacak pilihan jawaban. Kalau kita mau mengacak, kita centang. Kemudian yang kedua shuffle question atau mengacak pertanyaan. Kita centang juga, boleh dua-duanya atau tidak kita centang. Nah, kalau ini sudah siap, maka langkah berikutnya adalah kita mencari tempat untuk publish. Jadi kita arahkan ke bagian yang berwarna biru, itu tulisannya sesuai dengan judul yang sudah kita buat. Kita klik. Nah, nanti baru muncul di sebelah kanannya tulisan publish. Nah, tinggal kita klik saja publishnya. Nah, nanti di bawahnya akan terlihat soal-soal yang sudah kita buat ya. Kita bisa klik salah satu soal saja seperti ini. Berarti kita hanya mempublish nomor 20 dan tidak mempublish nomor yang lain. Tetapi kalau kita mau mempublish semuanya, kita kliknya dari atas di bagian topiknya, penilaian akhir tahun kalau di sini saya buat. Mungkin teman-teman beda-beda ya. Sampai nanti semua soal itu langsung tercentang otomatis seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik publish. Kita tunggu prosesnya.
sampai nanti muncul nah seperti ini, successfully published atau sudah sukses dipublish soalnya. Kalau mau lihat kita tinggal bisa back to course. Nah nanti kita cek, kita kembali lagi ke course list yang tadi seperti ini. Nah kita cari di page 2 tadi ya, PAT matematika wajib. Nah kita lihat sebelah kanan sudah berubah, sudah berwarna hijau, tulisannya publish. Tadi kan masih unpublished. Sekarang kita mau cek apakah sudah masuk. Nah nanti dia akan muncul di bagian materi sekolah saya di kurikulum. Oke, sebelumnya, nah di sini ya, dia muncul di materi sekolah saya. Nanti akan muncul di sebelah kiri, materi-materi yang sudah dipublish oleh guru. Tetapi kalau belum dipublish, dia tidak akan muncul. Seperti ini ya. Ini contoh soal-soal atau materi-materi yang sudah dipublish oleh teman-teman guru. Nah, kita bisa cari yang tadi kita publish. Kalau belum muncul, di sini kita cek dulu soal yang tadi saya buat, PAT Matematika kelas 11. Oke, kalau belum muncul, kita refresh saja page-nya. Ya, belum muncul ya. Oke, belum muncul di sini karena baru dipublish. Nah, kita refresh saja. Nah, setelah refresh, kita kembali lagi ke kolom kurikulum tadi di materi sekolah saya. Kemudian kita cari pas PAT Matematika Wajib. Nah, dia muncul itu, PAT Matematika Wajib 11 IPA. Kita klik. Kemudian kita klik terus sampai di sebelah kanannya muncul soalnya. Nah, seperti ini ya. Di sebelah kanan sudah muncul soalnya. Kita bisa cek lagi, siapa tahu ada kesalahan di sini atau tampilannya tidak sesuai. Sampai ke soal yang paling bawah, soal terakhir nomor 20 ya, karena saya membuat 20 soal. Nah, di sini kita belum bisa membuat ini sebagai tugas kepada siswa. Soal PAT ini belum bisa kita bagikan untuk menjadi soal tugas atau latihan atau ulangan kepada siswa. Karena ini baru kita masukkan. Sebelumnya dia tidak ada di Kuiper, kita sendiri yang menambahkan. Nah, jadi saya ulangi lagi. Nanti kita masuk ke sini ke kurikulum dan tugas. Nah, ini bagian yang awal ya, beranda. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke kurikulum dan tugas. Kemudian dipilih kategorinya, kita pilih yang paling bawah. Materi sekolah saya. Nah, nanti akan muncul banyak di situ course-nya atau yang sudah dibuat oleh teman-teman. Kita cari yang kita buat. Nah, ini ya yang saya buat, PAT Matematika Wajib 11 IPA. Kita klik terus sampai sebelah kanannya nanti muncul soalnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah muncul, kembali lagi kita arahkan ke yang paling bawah, soal terakhir, nomor 20 ya. Kemudian supaya kita bisa menambahkan dia menjadi tugas atau menjadi soal, kita klik dulu yang paling bawah itu ada tulisannya, tambahkan topik ini ke tugas, supaya soal kita bisa dimasukkan ke sistem Kuiper. Tambahkan topik ini ke tugas, kita klik. Nah, nanti akan muncul buat tugas dengan topik terpilihnya berubah warna menjadi biru dan bisa diklik. Kalau sudah kita klik. Nah, nanti akan diarahkan ke pengaturan tugas seperti ini ya. Yang pertama, kirim ke, kita pilih kelasnya dulu. Kelas mana yang mau kita kirimi soal ini. Misalnya yang ini ya, saya centeng kelasnya. Kemudian di bawahnya ada tipe tugas. Nah, untuk tipe tugas ini ada 3 ya. Tugas, ujian, soal, dan ulasan.
Untuk ujian, kita pilih yang ujian. Karena dia tidak akan menampilkan pembahasan soal dan materi yang ada di sana, tetapi hanya mengerjakan soal dan 1 kali kesempatan, jadi lebih cocok untuk ujian. Kemudian kita sudah sepakati ya, tidak usah menampilkan nilai siswa, maka tidak usah diklik. Kemudian urutan pertanyaan boleh kita klik kalau kita mau acak sesuai topik yang diizinkan. Kalau tidak mau acak, tidak usah diklik. Kemudian durasinya, durasinya kita setting 1 hari, tapi di sini tidak ada 1 hari, maka kita pilih atur sendiri. Diatur sendiri, kita setting sesuai dengan jadwal kita. Misalnya ini untuk soal PAT atau penilaian akhir tahun, saya nanti hari Sabtu, berarti saya klik di Sabtu 2 kali sampai berubah biru semua di tanggal yang kita inginkan. Kalau sudah seperti ini, baru kita klik terapkan. Nah, untuk nama tugas kita isi sesuai dengan ini apa ya yang mau kita buat. Misalnya ini PAT Matematika wajib kelas 11 IPA. Terus untuk komentar, ini opsional ya, boleh diisi boleh tidak, ya kita isi aja dengan perintah kita ke anak-anak untuk pengerjaan soal ini. Misalnya, kerjakan soal berikut dengan jujur gitu. Atau mau ditambahkan yang lain atau tidak mau diisi ya juga tidak masalah. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik kirim tugas. Nanti sistem akan menyampaikan ke email masing-masing anak yang sudah tergabung di dalam kelas bahwa ada tugas baru dari guru di Kuiper, sehingga mereka bisa membuka dan bisa mulai mengerjakan. Oke ya, sampai di sini cukup jelas ya. Kalau misalnya memang masih ada yang mau dibahas atau ditanyakan, boleh sampaikan saja di kolom komentar. Nah, itu tadi pemanfaatan fitur Kikriat yang ada di Kuiper. Cukup ya videonya, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.